hari ini bersama Pater Wilfrederikus Emilius Amnunu, CICM, kita hendak merayakan Ekaristi Suci sebagai wujud syukur atas rahmat sakramen imamat yang telah diterimanya pada tanggal 6 Agustus 2025 lalu di Paroki Santo Petrus Rasul Kuasi, Paroki Antang, Makassar, oleh Monsinyur Franciscus Nipa. Kita diundang untuk menyatukan hati di dalam moto imamatnya, Aku telah mengenal Engkau. Pater Frido yang menerima tabisan imamat 6 Agustus lalu itu memilih moto Aku telah mengenal Engkau. Kalau kita melihat dari atas, seolah-olah dari posisi waktu dari atas sana, tabisan imamat yang sudah diterima oleh Pater Frido itu punya sedikit kemiripan dengan panggilan yang dialami oleh Nabi Yeremia yang merasa tidak pantas menjadi alat Tuhan. Pater Frido mungkin juga merasa tidak layak untuk menerima tabisan imamat. Tapi kalau kita pakai istilah di Timor sini, Tuhan bilang, lu santai sah. Lu jangan usah terlalu khawatir. Karena saya suka lu. Jadi lu santai saja. Karena ini barang, ini saya yang stand. Tidak usah khawatir. Ada tuh di kitab Yeremia tadi. Dia bilang saya sudah mengutus, saya menguduskan. Akhirnya dia menjamah bibir Yeremia. Tadi kita lihat dari atas, kalau dari posisi bawah, dari posisi Pater Frido, aku mengenal engkau. Engkau yang ada di kata itu, kalimat tadi itu, E-nya itu bisa diganti dengan huruf besar. Ini orang yang sekolah SD pasti mengerti huruf besar engkau ini. Bukan engkau yang sahabat dan di Facebook itu, tapi engkau yang huruf besar, capitalized I. Maka setelah melalui proses panjang dan pergulatan yang panjang, Pater Frido juga mampu memberanikan diri untuk bilang, Tuhan, aku mengenal Engkau. Kita ikut bersyukur bersama Pater Wilfredo, karena lewat curahan belas kasih dari Allah yang sudah terlebih dahulu mengenal Pater Frido, ia mampu menjadi seorang gembala baik, sebagai seorang imam misionaris ad extra intelligentes di negara Amerika Serikat. Ketika merefleksikan perjalanan panggilan saya pada akhirnya memilih moto ini, Aku telah mengenal Engkau, dari Yeremia bab 1 ayat 5. Saya lahir dari pasangan Bapak Alex dan Mama Neldis. Setelah menikah, mereka itu ingin mempunyai anak. Jadi tahun pertama sudah punya janin dalam rahim mama saya, tapi kemudian keguguran. Jadi tahun 92 mereka menikah. Jadi yang pertama itu gagal. Kemudian tahun berikut mereka coba lagi. Dan
gagal juga. Jadi mungkin setelah beberapa bulan keguguran. Jadi setelah itu mama saya akhirnya kayak buat berdoa novena dan juga mempersembahkan. Mereka berjanji kepada Tuhan, katanya nanti kalau anak yang ketiga ini kalau lahir kami persembahkan kepadamu Tuhan. Jadi tahun 94 saya lahir dan itu mereka bilang pokoknya kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi waktu itu memang saya tidak tahu bahwa mereka pernah berjanji seperti itu. Setelah masuk SD di depan sini di SD Kain Hane, setelah tamat saya masuk ke SMP HTM dan di sana bersama suster-suster SPS, mungkin ada juga yang hadir pada saat ini dari SMP HTM. Waktu di sana itu kami diarahkan, jadi bagi mereka siswa-siswi yang mau jadi biarawan biarawati itu kayaknya 1 bulan sekali ada pembinaan seperti itu di biara. Jadi waktu itu kami yang lain ikut-ikut saja karena memang kalau kita ke biara itu banyak makanan. Jadi hari Minggu itu nanti pergi ada pembinaan sebentar, ada nonton film-film rohani, kemudian nanti disuguhkan dengan makanan dan minuman yang luar biasa. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami melihat kehadiran begitu banyak umat yang hadir untuk merayakan syukur imam baru kita ini, merayakan misa perdana, misa syukur imam kita yang baru. Atas nama tarekat, saya sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dan ada banyak calon-calon CICM lagi dari daerah sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Dalam segala keterbatasan bahkan keterbelakangan kami panitia, bahwa ini sebuah dedikasi yang total yang bisa kami panitia persembahkan kepada Pater Fredo Amnono CCM dan keluarga. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Waktu itu kelas 3 dari kepala sekolah kami waktu itu, Suster Mariane bilang, untuk mereka yang mau masuk seminari, ini kalian diperbolehkan pulang hari ini. Jadi waktu itu memang mungkin sebagian anak laki-laki dari kelas 3 waktu itu mereka pulang, katanya pergi untuk minta ini surat keterangan atau surat pernyataan dari orang tua. Tapi waktu itu mungkin, jadi waktu saya ke rumah, orang tua tanya, ini pulang mau buat apa? Saya bilang mau minta persetujuan orang tua, surat persetujuan orang tua. Untuk apa dia bilang? Untuk masuk seminari. Dan katanya waktu itu mama saya kemudian dengan bapak mereka bilang, mereka katanya bicara di belakang, mereka bilang, oh ini kayaknya Tuhan sudah ini, Tuhan ini ingat terus dia punya ini, kita punya janji ini ya. Karena mereka waktu itu ingin saya sekolah di tempat lain. Tapi karena saya sudah pulang minta untuk ambil surat pernyataan orang tua, akhirnya mereka kasih. Dan
Ya, mereka terus mendukung saya hingga saat ini. Saya tidak pernah mendengar dari mereka bahwa keluar saja cari kerja yang lain yang lebih bagus, supaya kerja dekat-dekat sini. Tapi mereka selalu memberikan saya dukungan untuk terus melanjutkan perjalanan panggilan saya menjadi seorang imam dalam tarekat CICM. Dengan tak henti-hentinya berseru. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Pas pilih tarekat, mereka kan cuma tahu projo dengan SVD. Jadi waktu kami pilih CICM, mama protes waktu di kepala sekolah. Dia preses katanya ini, kami tidak tahu CICM ini apa. Kami mau pilih masuk SVD saja. Tapi saya bilang sudah 4 tahun di seminari, kalau 2 tahun lagi di depan sini saya rasa tidak mampu. Jadi akhirnya saya beritahu bahwa saya masuk CICM. CICM itu juga sama kayak SVD, misionaris juga. Dan saya yakin bahwa saya bisa sampai pada saat ini bisa ditabiskan menjadi imam, karena bukan hanya saja doa dan dukungan dari keluarga sendiri, tetapi saya yakin bahwa Bapak Ibu saudara-saudariku di paroki Mena ini turut ambil bagian di dalamnya, turut mendoakan. Jangan karena saya sudah jadi imam jadi sudah cukup, kita jangan doakan lagi. Kami sebagai imam yang banyak membutuhkan doa-doa dari para umat sekalian. Jadi kami mohon jangan segan-segan untuk kontak atau untuk memberikan dukungan, dan lebih penting itu mendoakan sehingga kami ini tetap setia untuk menjalankan panggilan kami. The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Dari tempat ini saya atas nama semua umat dari Paroki Santa Filomena Mena mengucapkan profesiat kepada Pastor Hido atas tabisan sucinya menjadi seorang imam Tuhan. Terima kasih kepada Papa Alex dan Mama Neldis yang rela memberikan putra terbaiknya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Untuk Pastor Ido, kami hanya mau berpesan, tetaplah bahagia, tetaplah setia sampai akhir menutup usia.